Halo sahabat Ebu, welcome to our first podcast, The Journey Begins With Us. Jadi di episode pertama ini kita akan kedatangan guest yang sangat spesial, yaitu eksekutif sous chef yang bekerja kurang lebih 25 tahun di Royal Caribbean. Tapi sebelum ke guest spesial kita, saya mau kasih info kalau Equinox Bahari Utama tahun 2025 ini kita dinobatkan menjadi top hiring partner dari Royal Caribbean Group. Jadi terima kasih untuk sahabat Ebu semuanya yang sudah mempercayakan mimpinya kepada PT Equinox Bahari Utama untuk terus berlayar bersama kami di kapal pesiar Royal Caribbean Group. Lalu kita sambut guest star kita pada episode pertama ini, yaitu Chef Nanang. Hai Chef Nanang. Halo. Apa kabar Chef? Kabar baik, selamat pagi Selamat sahabat pagi. Ebu. Iya, kita bisa bahas. Ya, saat ini saya bagi kehormatan bagi saya diundang oleh GM Pak Ivan juga Pak Ivan. rekan-rekan. Kebetulan saya sekarang lagi vacation. Lagi vacation ya Chef, oke. Saya ibaratnya tuh sangat bangga sekali untuk share masalah knowledge, masa pengalaman saya selama saya di kapal. Betul. Kebetulan itu posisi saya bukan eksekutif sous chef. Oh sorry, eksekutif sous chef ya Chef. Oh iya. beda itu berarti ya Chef. Beda itu level kedua. Pertama eksekutif chef, kedua eksekutif sous chef. Oh jadi itu lebih tinggi. Iya. Oke Chef. Ya jadi memang di podcast kali ini kita temanya memang mau ngulik ya Chef ya. Untuk di posisi chef sendiri banyak banget juga pertanyaan ya. Kemarin kita udah sempat open question gitu Chef di Instagram, banyak juga yang antusias gitu. Udah pastinya ya. Jadi ini saya udah rangkum nih Chef beberapa pertanyaan ya. Kita bisa mulai ya Chef ya podcastnya. Oke. Jadi untuk pertama ini untuk opening bisa ceritain gak sih Chef awal mula perjalanan Chef yang dengar-dengar dari posisi entry level sampai sekarang bisa posisi paling tinggi. Oke, bisa tolong dijelaskan Chef. Oke, sebelumnya sahabat Ebu, saya memperkenalkan diri, nama saya Nanang. Aslinya bukan dari Jakarta atau saya dari Pelabuhan Ratu. Oh gitu. Iya, dari Sukabumi. Mungkin ya dikatakan boleh kata saya pertama tinggal Jakarta karena saya kuliah. Oh gitu. Dulu kuliah di pariwisata yang short term, yang 1 tahun. Oh gitu, Chef. Dalam arti ya itu khusus buat di kapal pesiar. Yang lokasinya di nama sekolahnya Wisakti International Tourism. Oke. Di Petogogan itu tahun 96. 1996. Setelah itu saya job training di Presiden Hotel yang Jalan Tamrin yang sekarang jadi Pullman Hotel. Oh dia udah rebranding ya? Iya betul. Pernah dengar Chef. Dulu kan Presiden Hotel. Saya dari job training akhirnya tapi job training saya Sofani ya. Bukan saya di kuliner. Oh di mana tuh Chef? Di busboy, assistant waiter. Oh F&B service berarti ya? Service ya, bukan di production gitu ya. Terus ya? Akhirnya ya saya coba sampai 6 bulan dan kebetulan saya ada offer job di sana. Oke, di offer job. Iya, di tempat yang sama saya job training. Akhirnya saya keterima. Terus saya berjalan dengan begitunya sehingga posisi saya terakhir ya senior waiter. Nah kebetulan ada teman kuliah asal saya kenapa saya ke kapal. Oke, gimana tuh Chef asal muasalnya? Teman waktu kuliah suka makan di coffee shop. Kenapa? Kok enjoy banget sih lo nggak pernah ke tujuannya kan ke kapal kan? Oh gitu, oke. Ya saat itu tahun 99 pertengahan bulan September. Ya waktu itu akhirnya ya saya merasakan apa yang diomongkan benar juga sih. Waktu itu saya boleh dikatakan dengan merantau, tentunya saya ngekos di Ben Hill, Bendungan Hilir. Oh Ben Hill, di Ben Hill itu ya. Akhirnya dengan offering begitu kebetulan saat itu kan ada program dari Menpropostel. Kayak pariwisata, Menteri Pariwisata juga Devnaker kerjasama dengan Royal Caribbean.
Oh, jadi dari government iya, langsung ya, Chef? ada dulu karena kita ada pas krisis 98 itu banyak yang potensial, Oke. juga okupansi di hotel struggle semuanya. Oh iya, Akhirnya kan benar-benar. jobless banyak. Akhirnya Royal Caribbean, Depnaker, Melpa Postel kerjasama. Pertama itu ada mengadakan pendidikan. Pendidikan dulu. Pendidikan selama 2 bulan. Oh. 2 minggu kita, tapi ya exam dulu, tes dulu. Tesnya kita pakai English Course di LIA. Oh Lia course, tahu-tahu. Ada di Gatot Subroto. Ya saya ikuti. Alhamdulillah saya pass. Terus pertama ikut pendidikan BST, Basic Safety Training. Di Gunung Sahari. Oke. AIP dulu kan di Gunung Sahari, bukan yang sekarang yang baru itu, bukan di Gunung Sahari. Nah, akhirnya saya dua minggu di sana. Setelah itu baru pendidikan di Depok Kelapa II. Itu di seluruh Indonesia ya. Jadi itu seluruh pesertanya seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari semua seluruh. Dari seluruh Indonesia itu. Iya betul, dari seluruh Indonesia. Setelah pendidikan 1,5 bulan, baru kita apply lagi. Oh, apply ada lagi. ada interview lagi. Oh, interview semua lagi. dokumen harus lengkap. Makanya seperti BST, karena BST kan udah dibikinin sama government. BST wajib. Wajib. Juga ada Simenbook, paspor. Setelah interview baru kita dapat LOI. Oke. Itu buat apply visa kan. Betul. Setelah itu saya proses saja sekitar bulan November 1999. Akhirnya saya bisa berangkat. On board itu 2000 Januari. Tahun 2000 tanggal 15 Januari. Jadi prosesnya itu dari September baru on board di Januari 2000 iya. ya. Itu prosesnya, makanya untuk sahabat-sahabat ibu ya yang tertarik fashion itu harus ada. Passion pertama ya. Karena kita ada proses. Oke. Ya, khususnya kan kita prosesnya itu banyak gitu ya, dari dokumen, apalagi dengan medical. Yang utama medical walaupun kita udah pas interview, dokumen udah lengkap, tapi medical kita fail, kita nggak bisa join. Nggak fit gitu ya? Iya, nggak fit. Kebetulan juga nih ya, ada teman saya ketemu setelah berapa puluh tahun. Waktu itu ya sekitar ada teman-teman waktu ikut pendidikan pertama dengan Royal Caribbean. Oh yang dari government itu? Itu saya ketemu lagi sekitar 1 tahun yang lalu dengan teman-teman. Satu ada Chief Housekeeper, Pak Suhardi. Itu lagi kita makan di Krumes, lulusan mana lo? Biasa kan ngobrol kan. Akhirnya apa? Gue dulu ikut pendidikan. Lah, tahun berapa? Akhirnya kita ada, satu angkatan. Bareng, gitu. Terus satu lagi Guest Relation Officer Manager, Harley. Oke. Orang Jakarta. Sama juga. Banyak sekali yang saat itu ya mungkin ya rekan-rekan. Karena apa? Pas kita dapat reward 25 years service itu, ya kebetulan kita kan kadang-kala ada grup ya di WhatsApp, di Facebook gitu. Mereka upload, itu angkatan saya waktu tahun 2000. Jadi ini tuh angkatan pertama ya, Chef? Sebenarnya sih udah lama, udah lama. Tapi saat itu karena inisiatif dari pemerintah. Karena lagi krisis itu ya, masih job AV, Menteri Pariwisatanya itu. Dulu ya? Iya dulu. Nggak kenal sih saya. Oke, terus ini Chef gimana sih? Kan tadi Chef bilang PKL-nya tuh job trainingnya di bidang F&B ya. Iya. Terus bisa jadi kulineri sekarang. Karena Chef? Mungkin basic juga ya. Kalau kita bicara dengan masalah cooking, pingin jadi seorang chef itu, kalau nggak ada talent itu impossible ya. Kurang ya. Harus sesuatu kayak gini bagi saya itu ya. Seorang chef itu kayak seniman. Oh gitu? Nah iya, karena itu dalam hati, keinginan, visionnya udah benar-benar. Karena kalau kita ya, kalau pingin chef itu ada kan, khususnya di kapal ya. Iya. Ada orang berpikir wah dengan chef apalagi kita dari low level gitu ya, nanti gajinya berapa. Tapi karena saya punya prinsip, kan passion saya di sana, gitu. Akhirnya ya apa yang saya impikan ya terwujud. Oh gitu. Makanya kalau dari cook itu kalau tanpa di dalam kalau nggak ada sesuatu keinginan dalam hati lebih baik jangan. Gitu benar. Beda karena di cook sama di front of the house beda.
Jam kerjanya juga beda, mungkin nanti kita lebih. Iya betul. Iya. Oke, jadi ini udah pesan-pesan dari chef ya untuk perjalanan awal karir. Oke, terus dengar-dengar chef tuh mulai dari utility daily steward ya chef. Sekalian mau tanya chef, gimana sih struktur kulineri di kapal tuh? Kan pertama entry level masih di galley utility ya. Oke, abis galley terus apa lagi chef? Oke, pertama saya join di Royal Caribbean International Cruise. Sebelumnya namanya International Cruise, sekarang kan Royal Caribbean Group. Oke, sebelumnya apa chef? Royal Caribbean Cruise Line. Oh, Royal Caribbean RCCL, Cruise Line. ya. Oh, RCCL. Okay. Saya sebagai utility. 1900 saya join pertama itu di Australia, Sydney. Nama kapalnya Legend of the Seas. Legend of the Seas. Oke, masih ada tuh ya chef? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah di saya. Rebranding ya. Akhirnya ya saya waktu itu ya mungkin ya rekan-rekan sahabat Ebu ya, kalau kalian ke on board gitu, post kontrak gitu, jangan terlalu expecting wah kita akan lihat, karena apa, di sana akan ada gejolak yang sifatnya homesick, kita adaptasi di tempat yang baru, instrumental kerjanya beda, jumlah tamunya beda. Benar. Dengan apa yang misalkan pengalaman di hotel sama di kapal itu. Akhirnya ya saya waktu itu utility terus saya jalani. Nah di sana itu saya tuh suka bantu-bantu anakku. Oke. Dulu kan saya ibaratnya ditaruh di galley shoot itu di deck cleaner ya. Deck cleaner. Saya suka ini bantuin fill onion ya mengupas apa. Seorang chef eksekutif chefnya John Mark Carenas tuh. Sekarang udah hotel director ya. Itu sudah saya tertarik ya, offer ke saya, habis itu interviewnya secara ini aja, personal aja waktu itu karena kita belum ada HR. Oh gitu. Belum ada HR belum ada HR di kapal ya. Belum. Akhirnya ya saya ditawarin, terus saya ya kesempatan itu anggap ya. Itu saya on board utility itu cuma 2 bulan. Oke. 2 bulan. Terus? Dapat komi 3. Oh dulu ada komi 3. Jadi dulu itu ada komi 3, komi 2, komi 1. Oke. Sekarang komi 2-nya dihapus sekitar 8 tahun yang lalu dihapus untuk position komi 3 gitu ya. Oh, jadi langsung komi 2 ya. Akhirnya ya berjalan dengan waktu saya ikuti ya, dengan akhirnya ya, tapi dulu kita untuk posisi ya, untuk step up for the position itu ada proses dulu. Oke. Ada ACF, American Culinary Federation. Oh, apa tuh kita harus ikut ujian dulu. Kalau dulu itu. Tapi internal Royal aja gitu. Internal Royal sama ACF. Mungkin kalau misalkan kalau dengan ACF itu kayak NHI gitu ya. Dia dari Institut untuk Pariwisata gitu kan. Tapi stay di US gitu ya. Base-nya itu. Itu dulu ada examnya itu online test. Ya kan. Ada cooking, practical, interview. Setelah pas baru kita itu untuk level mau jadi CDP dari komi 1, misalkan mau jadi komi 3 apa komi 2 apa komi 1 harus grab ini dulu, exam tes dulu. Itu dulu. Jadi dari galley ke komi 3 itu chef tes? Dulu ya. Sekarang karena itu sekarang berhenti itu setelah pandemix 2018. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Sekarang kita internal disebutnya itu Academy Etsy yang dibimbing oleh senior dari chef gitu ya. Gitu. Internal aja gitu. Culinary Academy Etsy sekarang itu. Oke. Terus jadi 2 bulan di galley, chef naik ke komi 3. Komi 3. Lalu ke komi 2 atau gitu? Ya itulah mungkin ya karena saya laki apa gimana ya. Waktu itu saya emang prinsip saya hobi masak gitu ya. Saya opportunity saya kesempatan saya lupakan. Itu proses dari saya tidak mengalami komi 2 apa komi 1. Oh ya? Saya straight ke komi 1 dulu ya, ke komi 1. Komi 1 sempat jadi 3 jumping. Melewati komi 2 ya. Oke. Langsung komi 1. Itu pas berapa opening itu, setelah 3 tahun opening Serenade of the Seas 2003. 2003. Berarti 3 tahun 3 tahun saya chef dapat komi 1. Terus setelah kapal Bon Voyage, cruise pertama saya dapat CDP 1. CDP 1? Iya, jumping juga. Ngelewatin 2 ya chef. Iya. Jadi
Komi Geli, Komi 3, Komi 2, Komi 1, Iya. CDP 3 ya, Chef? CDP 2, CDP 1. Oh, jadi Chef yang pertama lengkap 1, yang kedua lengkap 2 langsung. Iya betul. Ya itu Keren. karena waktu itu saya udah ngehandle-nya. Di kapal itu ya, maksudnya di kulinari, khususnya di level di cook gitu ya. Iya. Itu kan kita stationnya banyak. Ada soup station, roast station, vegetable station, ada pantry, ada roast station, Oh, iya. terus juga ada sauce station, soup station. Itu masing-masing punya level position. Oke, kalau Chef sendiri di mana? Waktu itu saya menghandle the fish cook. Fish cook. Fish cook, fish station. Fish station ya. Jadi ya selama saya buka kapal itu ya dari 2003, 2001, saya 2000 kan di Legend tuh. 2000 setelah 3 tahun saya opening. Serenade. Opening di Jerman di Papenburg. Oke. Serenade. Serenade Ya. of the Seas. Itu saya dapat CDP 1. CDP 1 langsung, CDP 1. Setelah itu karena CDP saya yang saya kan waktu itu second man-nya itu Komi 1. Kebetulan dia transfer opening kapal Jewel of the Seas. Akhirnya ya itu saya kesempatan saya. Oh, transfer jadi ya Chef Iya, ada jatuhnya. transfer. Akhirnya makanya ya kalau di kapal itu emang kalau kita ada kesempatan ya pasti nggak bakalan kemana. Asal Benar. kita ya work hard, play hard aja itu aja. Benar. Oke, boleh diceritain juga nggak sih Chef daily routine Chef kalau di kapal nih, misalnya dari bangun tidur sampai kerja sampai tidur lagi Chef, gimana Ya Chef? juga ya perlu diingat di kapal itu no Monday no Sunday. Tiap hari kita kerja. Tiap hari kita kerja dan pengertian masing-masing station ada schedule-nya. Yang saya sebutkan station itu yang tadi soup cook, Yang soup, fish cook, ya juga ada di pantry. Windjammer yaitu buffet itu, restoran berupa buffet ya. Yang free-nya ya Chef. Iya ya? betul, breakfast, lunch, dinner. Juga ada speciality-nya. Itu tergantung dari tempat assignment untuk stationnya. Oh gitu, Iya. ditempatin dari Misalkan awal gitu kalau ya. dari main galley itu opportunity all the production di main galley ya. Itu untuk dining room juga restoran itu kita ada 2 deck ya. Oh, 2 deck. Iya. Jadi itu kapasitas saya omongkan tadi kapasitasnya juga kan kayak kita bicara dengan kelas quantum class ya. Quantum class itu udah 4.600 guest ya. Benar. Krunya 1.300. Krunya Ya, aja 1.300. 300. Itu semua station itu yang saya sebutkan itu ya tergantung dari schedule-nya. Ada misalkan dari main galley itu ada breakfast. Breakfast juga dihandle dengan CDP 2. Ya, position breakfast CDP 2 ya. Terus juga mereka CDP 2 in charge that responsibility buat breakfast ya dari Breakfast preparation sampai ordering semuanya sama CDP chef de party itu ya. Oke. Terus kalau misalkan dari substation, sauce station mereka itu mulai jam 8. Jam 8 nih. Jam 8 pagi. startnya. Kalau Oke. breakfast yang breakfast team, mereka depend of the opening dining room. Restoran Misalkan buka biasanya itu ya 1 jam setengah sebelum buka kita udah preparation. udah preparation. Oke. Iya, misalkan buka breakfastnya jam 7. Berarti jam 5.30 ya. Kita udah ready gitu ya, Chef. Kita udah ready. Oke, kalau untuk lunch Untuk- jadi untuk- shiftnya tuh gimana sih Chef? kalau di sana? Kita ya kalau di main galley itu breakfast, lunch, dinner. Kecuali kalau yang di production dari substation dia nggak ada assignment buat breakfast. Mereka prepare-nya lunch sama dinner dinner. aja. Iya. Oh gitu. Jadi Juga memang sama pastry. Pastry Bakery itu 24 hours. 24 jam ya pastry bakery itu ya. Itu juga mereka ada schedule. Tapi ya rest hour-nya itu ya antara kita kan nggak 10 jam itu harus dibagi ya. Misalkan dari 7 jam 3 jam gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi enggak street ya dari pagi sampai ini 10 enggak. jam. Oh, Kita oke. ada break time-nya juga. Jadi itu disebutnya break time ya, break Chef. time-nya itu. Oke. Jadi at least misalkan kita nih ada approval pastinya ada overtime ya. Overtime juga betul. kita ya dalam pengertian kita kontrol juga kan. Iya. Kita sebagai chef ya alangkah baiknya ya saya selalu bukan nge-push ya dalam arti kasih education supaya lebih ya maintenance Benar. masalah working hour karena badan
Ada sih teman-teman ya yang mengharapkan dari overtime apa Oh, sengaja gitu malah sama ya aja. Tapi ya maunya kita overtime. boleh gitu Boleh. ya. Emang kalau pekerjaannya masih ada ya boleh itu. Overtime ya. Kita nggak boleh lebih dari 14 jam, 13 jam. Pokoknya prinsipnya itu ada apa rest hour-nya tuh ada. Rush hour ya. Oke, Chef. Terus mau nanya ini juga, Chef, first impression nih. First impression saat Chef sebelum mau ke kapal, terus ternyata realita di kapalnya seperti ini gitu. Bisa diceritain, Chef? Betul. Mungkin ya suka begini nih ya, kalau kita sebelum ke kapal ngelihat anak-anak kapal pas pulang ke darat itu, wah exciting lah. Exciting itu maksudnya ya boleh kata branded lah, punya kan. Barang-barangnya. Ada ini ya, emang sih ya. Mungkin kita suatu appreciate ke diri kita ya selama kita kerja di kapal gitu kan ya. Pas kita di darat, pas kita pulang ngumpul dengan keluarga ya dalam pengertian ya kita itulah kesempatan kita untuk membahagiakan keluarga gitu ya. Yang ibaratnya kadang-kala saya gitu ya kalau pas di rumah kalau ngelihat apa di halaman gitu lagi ngerokok apa ya Allah mungkin kalau saya nggak ke kapal kadang-kala itu nasib kita nggak ada yang tahu kan. Benar. Juga nih untuk di kolak New Royal ya, New Hire ya. New Royal itu. New Royal team. New Royal itu mungkin tantangan utama bagi saya waktu kontrak pertama ya. Itu keluarga. Yang utama itu ya biasa kita ngumpul sama keluarga ya dekat kan. gitu ya, Chef. Kita misalkan kita pulang kerja makan yuk di mana, di mall apa di mana. Atau aktivitas kita gitu nonton yuk. Nah, kalau di kapal itu ya kita ada aktivitas juga di sana gitu ya. Aktivitasnya misalkan kita selesai kerja, kita boring, kita ada di sana ada meja biliar. Oh ya. Gitu Chef, ada aktivitinya juga ya? Ada aktivitas juga. Karena di kapal itu kita ada dari HR department itu ada crew activities manager. Ada untuk kru aja untuk tuh? Kru. He handle the crew activity ya. Activity misalkan ada karaoke buat kru ya kan. Juga ada pertandingan tenis meja. Pertandingan tenis meja Indonesia selalu menang loh. Masa sih, Chef? Iya benar, selalu menang. Berarti kita jago banget ya Chef orang Indonesia. Biliar juga Indonesia. Sama kita saingan itu cuma sama Filipina. Apa tuh biliar? Biliar itu softball itu. Berarti jago ya. Juga kalau di quantum class kita ada ini futsal. Saking besarnya itu ya Chef. Ada futsal. Pokoknya aktivitas ada. Misalkan kita mau building gitu ya, pengen nge-gym, ada kru gym juga. Kru untuk gym. Juga untuk laundry kita ada. Semuanya kita, yang enaknya ya, saya yang alamin ya. Waktu saya tinggal di kosan, tinggal di Jakarta, kita spend money transportation. Benar. Ya kan living cost-nya udah beda. Tapi kalau di kapal itu, kalau menurut saya kalau kita nggak ngerokok, nggak ini ya, bisa awet aja gitu. Paling buat telecommunication aja. Benar, gitu. Karena makan udah. Internet gitu itu aja. Makan udah. Makan itu benar-benar makan itu Royal Caribbean itu buat kru itu luar biasa ya. Itu mungkin hampir sama dengan menu apa yang di Winjamar buat guest juga. Masa sih, Iya, kita waktu itu kan saya kontrak yang lalu saya in charge di crew mess. Oke. Kenapa tuh? Itu menu itu kita kan ada western, ada misalkan orang Eropa ada kan banyak. Jadi di kapal itu juga untuk di Royal itu lebih dari 50 negara Berbeda negara ya. Itu ada 50-an itu. 50-an ya. Itu kita makanan di crew mess itu kita dari pagi breakfast sampai dari misalkan opening night itu ya jam 6. Kalau embarkasi jam 5.30 udah buka. Karena kan anak cabin, anak marine juga kan early kan embarkation kan. Setelah itu kita sampai jam 9.30. Tapi ada 2 section lagi, ada yang 24 hours. To keep open. Sebelahnya itu di quantum class ya. Itu karena di tiap kelas tuh ship kelasnya itu beda-beda ya. Kayak Voyager class juga beda, Oasis class beda. Tapi ya timing untuk dining crew-nya itu hampir sama. Timingnya ya? Timingnya hampir sama. Sampai jam 3 pagi. Kalau jam pagi itu disebutnya itu snack ya. Dari jam 12 sampai jam 3. Itu ada pizza. Kita ganti-ganti menu. Pizza, ada taco. Ada juga. Jadi memang kalau untuk makanan nggak usah dikhawatirkan ya. Karena banyak banget jenisnya. Banyak sekali. Mungkin ya kita juga ya
alangkah baiknya kita mencoba makanan yang lain ya. Iya, jangan Indonesian food terus ya chef ya. Jangan. Banyak tapi chef-chef yang masak untuk negaranya juga ya chef. Oh banyak kebetulan. Khas negara itu. Ya pastinya kita misalkan European kebanyakan kan marine department kayak officer kan banyaknya dari Romania, dari Bulgaria, dari Kroasia. Kita harus bisa makanan mereka juga. Oh iya, itulah ya chef keunikannya juga kerja di diversity beberapa negara ya, seru-seru. Betul. Itu juga salah satu yang membuat chef nyaman gitu ya? Iya betul. Ada tantangannya tapi ada juga happy-nya gitu ya chef? Ya itulah yang namanya the implemental hospitality itu. Benar-benar kita ngerasa nyaman aja. Karena apa ya, kita bukan di cruise industry itu ya mungkin yang utamanya itu homesick aja. Homesick juga sekarang anak-anak sekarang kan lebih enak kan. Karena semakin canggih. Internet juga kan ya untuk Royal Caribbean WhatsApp gratis untuk message. Gratis ya? Gratis, kecuali kalau kita mau video call, kita beli internet. Beli paket ya? Ya beli paket, iya. Untuk komunikasi itu kita untuk pesan gratis free. Nah ini kepo juga chef, dulu kan join 1990 2000 ya? 99 saya interview ikut pendidikan. 2000 join ya? Tahun 2000 saya join bulan Januari. Nah itu kan belum ada internet tuh, gimana tuh chef? Kalau chef ngabarin keluarga di rumah boleh diceritain nggak chef? Iya, itu dibandingin sekarang itu makanya saya juga berpikir kapan saya berhenti. Ini sekarang komunikasi lebih easy gitu ya, lebih gampang gitu. Lebih mudah 24 ya. hour lah gitu kan. Kalau dulu zamannya saya itu khususnya ya waktu di Legend gitu kita ada ocean phone cards, ada misalkan emergency, saya harus telepon ke radio officer. Radio officer khusus buat telecommunication lah. Terus? Habis itu dari radio officer ke land beach ke rumah disambungin. Kalau enggak faksimil. Kalau enggak waktu itu saya inisiatif pingin collect the stamp perangko ya. Perangko. Saya udah kan kebetulan jadi juga surat menyurat gitu. Kebetulan kan Legend itu dulu round the world. Oh ya. Round the world. Jadi kalau misalnya yang portnya dekat dari Indonesia baru chef kirim surat apa gimana? Enggak, waktu itu saya join di Australia, dari Australia kita turun ke Indonesia juga. Ke Bali, itu ke Indonesia juga. Ke Bali ke Padang Bay. Vietnam, Thailand, semua Asia, baru habis itu kita ke India. India terus ke Middle East ke Mediterranean ke Skandinavia, habis itu crossing ke US terus ke Amerika Latin. Itu kontak pertama saya join di Australia, sign off di Miami waktu itu. Jadi muter aja gitu ya, chef, nggak berhenti ya. Seru banget. Legend of the Seas. Legend of the Seas dulu. Kemarin yang baru-baru kapal yang round the world itu kan Serenade. Serenade of the Seas ya. Oke chef. Chef boleh diceritain nggak sih chef yang ini chef? Tadi kan kita sempat bahas kerja dengan orang dari berbagai negara ya. Iya. Kan tadi udah disampaikan memang ada happy karena punya pengalaman gitu. Terus kalau misalnya pas chef masih new hire nih, pernah ngalamin ini nggak? Culture shock. Intimidasi culture shock, pasti. Iya, gimana tuh itu chef pasti, bisa diceritain nggak untuk sahabat Ebu yang new hire nih kan mereka kadang suka takut juga ya, culture shock. Betul. Karena nggak semuanya dari Indonesia kan ya. Enggak. Gimana tuh chef culture shock? Khususnya buat sahabat Ebu yang baru join di Royal Caribbean atau mau pastinya join. Ya. Itu yang pastinya ya pas kita on board itu kita akan melihat perbedaan yang luar biasa dengan kita di Indonesia di darat gitu ya. Benar. Pertama kita akan menemui misalkan berbagai negara ya kan. Juga speaking English juga. Ya kan sebetulnya semua negara beda-beda ya. Jangan semua kalau kok nanti kita di kapal ngomongnya harus British nih, harus ini, karena kita enggak. Karena di sana kita ada dialeknya Filipin masih ada, dialeknya Jamaika, Caribbean ada, itu semua gitu Thailand, Vietnam itu semua ada. Nah makanya untuk yang ingin kerja di kapal ya jangan expecting gue harus bisa bahasa kayak enggak. Yang penting clear bahasa Inggris, bisa dimengerti, confidence, benar. Itu bisa. Karena ya saya alamin, saya nggak pernah ikut kursus bahasa Inggris.
Iya, Jadi semua itu ya saya tuh confident aja, percaya diri, terus kita dengan melihat perbedaan begitu, ternyata benar ya kalau misalkan kalau di kita harus nih pasai gitu ya, Iya, harusnya iya. sebenarnya enggak. Yang penting clear, dimengerti apalagi kita di Gali ya, di kulineri enggak begitu communication, cuma ya kita tahulah tentang vegetable, tentang apa semuanya dalam Inggris gitu ya. Juga untuk misalkan itu kan berbeda dari bahasa ya, Iya, dari bahasa, Chef. ya. Terus dengan perasaan kita jaga ya. Perasaan. Karena kultur sekarang budaya ya. Betul. Kita jangan sekali-kali touching nepak pantat gitu ya, gitu, itu sangat bahaya. Iya, memang itu. Touching body itu. Jadi ada batasannya ada batasannya. Ya, Chef. Juga eye contact juga jangan terlalu dalam gitu. Itu pokoknya banyak sesuatu kejadian yang ibaratnya ya nanti juga new hire akan di training semua. Oh gitu. Ada training semua tentang harassment seksual, behave, pokoknya semuanya tentang right and wrong gitu kan, apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Kita ada trainingnya di sana jadi itu. bagus ya Chef, royal ya Chef. Jadi lama-kelamaan kita jadi terbiasa. Jadi culture shock itu hilang gitu ya. Khususnya kalau ya saya akui deh kalau orang Indonesia itu ya terkenal dengan hospitality-nya itu. Hospitality ya Chef. Terkenal sekali dengan makanya dari pekerjaannya juga gitu. Pokoknya sekarang ya kita intinya jangan, ya itulah saya selalu ngomong ke anak-anak baru new hire gitu, misalkan satu kapal sama saya selalu bimbing tujuannya apa ke sini, ke kapal itu buat keluarga pasti bisa. Gitu. Oke, Chef, kita bahas lebih dalam itu Chef, pandangan orang Indonesia nih, pekerja Indonesia di kapal di mata dunia tuh kayak gimana sih Chef? Iya. Kalau ya itulah saya yang sebelumnya yang barusan saya utarakan, kalau orang Indonesia itu ya untuk pekerjaan itu diakui. Diakui ya Chef. Adakah Sofani lucu gitu, misalkan CDP nih, dia punya kominya, dia mau pulang nih cruise depan nih. Kita kan ada manifest buat yang sign on kan. Oh ini ada orang Indonesia, oh ini dari kapal nih, dia tahu pasti yang dicari apa. Orang kita. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Gue nih mau nih, misalkan si A nih. Ini. Tapi ya itulah. Nah orang Indonesia itu kebanyakannya itu apa kelemahan itu? Malu. Confidence-nya masih ini. Itu dia makanya buat teman buat sahabat Ebu yang mau ke kapal gitu ya. Confident lah, percaya diri. Kita pasti bisa. Karena mungkin kultur kita juga gitu ya. Untuk agak gimana disebutnya open mind itu masih ragu. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh diakui ya Chef. Diakui, dipandangnya udah bagus. Jadi tinggal dari pribadinya harus lebih confident lagi gitu. Lebih percaya diri gitu. Kan kadang-kala banyak kejadian sih ya yang misalkan dari Komis 1 udah lama disuruh CDP 3 disuruh ke next level. Ada yang nggak mau. Nggak mau Chef. Ada juga yang nggak mau. Ya itulah makanya saya harap banyak deh kejadian-kejadian ya mungkin basically ya itulah harus percaya diri aja. Jadi kita ini buat pesan-pesan. Kalau basicnya learning by doing itu benar-benar ini deh kita itu pasti bisa deh. Makanya belajar dari basic semua itu ya bisa bisa membawa diri ke lebih step up lagi. Tapi kalau di skill di bidang kulinerinya itu udah bagus ya orang Indonesia. Udah. Kita bisa bersaing gitu ya Chef. Iya betul. Dengan betul, negara lain. Wow, keren. Oke. Terus kalau misalnya untuk para new hire nih Chef, tantangan yang paling sulit nih untuk para new hire kira-kira menurut Chef apa tuh? Setelah on board apa? Setelah on board iya. Setelah on board ya. Tantangan utamanya ya itulah kebanyakan kan mereka itu ya juga nih saya mau nyampaikan juga ya banyak new hire yang kena scam masalah agensi ini ya. Saya kemarin ya. Karena pas mereka join gitu ya akhirnya kan suka cerita akhirnya dia ternyata sebelum ke Ebu itu pernah ke yang lain dulu gitu akhirnya ya saya utamakan buat sahabat Ebu ya kalau misalkan interest
Ya sekarang saya zamannya medsos gitu ya. Saya tiap hari saya follow Instagramnya Ibu itu iya, kita semua punya itu Instagram. informasi apa itu ada semua tentang ada interview, ada job Vacancy. vacancy-nya. Itu akhirnya ya setelah itu makanya jangan percaya apa gimana gitu ya yang namanya menjanjikan gitu, apalagi dengan membayar ada kompensasi membayar sejumlah uang. sejumlah uang Memang gitu. iya di era digitalisasi kita yang dengan semakin canggih ini jangan kan ya, gitu Chef. ya untuk masalah scam digital tuh kalau kita nggak hati-hati gitu ya, hati-hati aja itu. Nah untuk tantangan yang utamanya ya itulah untuk memulai adaptasinya. Jangan merasa aku harus ini. Nanti juga pasti bisa. Karena kita di kapal itu ada, misalkan kita nih baru on board New Royal nih ya, New Hire. Itu kita ada body check. Body check. Body check itu misalkan ada orang Indonesia yang udah senior, yang udah lama, dia akan ngedampingin. Ngedampingin dalam arti orientasi. Jadi kayak mentor gitu, Chef. Mentor ya betul. Kalau bahasa kita mentor itu kita body check gitu. Itu karena bagian dari SQM Royal Caribbean. Oh itu programnya program Royal Caribbean. Okay. Supaya new hire itu comfortable, dia tahu di mana dia mau misalkan laundry, ya mau ke gitu. laundry, mau ke crew mess, mau ke medical, kalau ada apa-apa misalkan report kemana gitu. Oh itu ada body check gitu. Sampai berapa lama itu? Itu rata-rata kalau di ininya itu ya sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Pokoknya sampai hafal. 2 minggu sampai hafal juga kita sebagai manajemen ya selalu kita tiap pagi itu kita ngecek New Royal. Sekarang dulu kan New Hire. Kalau sekarang itu dipanggil New Royal. Oh gitu Chef. Iya betul. Sekarang New Royal. Oke, berarti saya juga sekarang sebutnya itu selalu kita pantau. Nah sekarang juga kan setelah ada ini appraisal gitu ya. Appraisal. Setelah 45 hari ya kan, terus 90 hari ya kan, kalau pas semuanya meet expectation apa yang company harapkan, ya udah kita berlanjut. 90 hari itu berarti 3 bulan ya? Ya 3 bulan. 45 hari dulu. 45 hari, setelah itu 90 hari. Oh gitu sekarang programnya. Iya, dari dulu emang ada. Oh dari dulu jadi ada. Kita itu misalkan kalau dia nggak meet expectation, dia dengan attitude-nya yang arogan attitude nggak mengakui nggak mematuhi gitu, nggak mendengarkan dari supervisor-nya, bad attitude lah. Iya attitude ya. Itu bisa dikirim pulang, itu bisa dibayar. Jadi memang karena hospitality attitude juga nomor 1. Oh iyalah, kita di bidang hospitality itu ya attitude itu harus di nomor 1. Nomor 1, iya. Betul. Apalagi kita kalau udah di kapal itu yang dibawa bukan nama kita sendiri ya. Benar. Kita brand juga Indonesia. Nama negara. Iya. Betul. Chef, ceritain dong pengalaman unik yang dialami kerja sama orang dari negara lain. Ada nggak Chef? Punya nggak pengalaman unik nih? Iya unik, dibilang unik itu ya kalau kita karena di bidang lucu gitu Chef. Oh iyalah pastilah di sana kita itu misalkan ya mayoritas ya kalau di Gali itu negara yang bekerja di kuliner gitu ya. India ya kan, Filipina, Karibiannya Jamaika, dari Honduras, dari San Vincent, terus dari Trinidad gitu untuk Karibiannya gitu ya. Untuk Asianya ya itulah India, Filipina, Indonesia, Malaysia sama Thailand ada sih ada berapa orang gitu ya. Itu ngelihat ya di sanalah keunikan dari mereka bahasa dari gitu, bahasa ya dari Chef. bahasa logat gitu ya. Logat ya. Kayak gini aja orang Sunda ngomong bahasa Indonesia kan udah ketahuan ya, apalagi English speaking ya. Benar, ada logat Jawanya, logat Sunda. Jadi memang enggak semuanya di sana bahasa Inggrisnya fasih ya. Iya, pasti ada logat bawaan negara. Pasti itu. Juga gitu. Mungkin keunikannya misalkan kalau orang kita kan makan biasa pakai sendok garpu. Pakai tangan. Iya. Tapi ya di Royal juga sih sebenarnya cuma itu kan kadang-kala ya kita cuma ngikutin aja gitu, ngikutin. Dan berarti harus pun pok itu sama garpu itu haruslah gitu kan. Juga misalkan gitu. Kalau dari negara lain ya mungkin ya
Ada yang merasa dirinya, aduh, gue nih nggak nyaman gitu. Karena nanti di kapal itu jangan berharap bisa sekapal sama orang Indonesia juga. Bisa sekamar? Misalkan berharap aku nih pas ke kapal pengen sama orang Indonesia Oh, gitu ya. iya Karena benar-benar. tergantung apa tersedianya kamar gitu ya. Kamar, cabin ya Iya, chef. jadi misalkan kayak cabinnya itu misalnya di cabinnya itu sekamar dengan orang India gitu, sekamar dengan orang Filipina, terus dengan negara yang lain gitu ya. Itu ya misalkan kalau misalkan kalian nggak merasa comfortable, nggak merasa ini, bisa kok kita mengajukan untuk transfer cabin. Oh gitu, bisa Kita chef. ke HR, kita barcode tuh request. Alasannya apa? Misalkan alasannya saya pingin sekamar dengan Indonesia karena merasakan sesuatu yang comfortable. Ungkapkan Oh aja. boleh. Di kapal itu bagusnya itu ya open speaking. Nggak ada merasa kita dikekang lu jangan. Oh jadi nggak merasa Nggak ada diintimidasi. diintimidasi, nggak ada. Jadi kita bisa berekspresi juga ya chef Juga ya. kalau di kapal itu masalah gender kita jangan sekali-kali ngomongin apakah gender misalkan apa kita jangan sekali-kali. Oh gitu, benar. Pokoknya kita ya di sana itu ya ngerasa peaceful aja, ngerasa Di enjoy aja, ya chef, enjoy. enjoy aja pokoknya kerja ya chef. Oke. Terus kalau misalnya pengalaman lucu, ini bukan kerja dengan negara lain ya, maksudnya momen lucu aja chef, ada nggak kayak lucu banget ini akan saya inget 25 tahun ke depan gitu, ada nggak chef? Iya lucu dalam arti gini ya, performance misalkan cara berdanda, cara berpakaian gitu ya, misalkan Caribbean gitu kan ya, lucunya dengan cara berpakaiannya gitu ya, beda juga, sama kita beda ya. gitu kan. Kalau lucunya itu ya mungkin kalau bagi new hire itu negara lain itu kalau mereka itu sama dengan kesulitan bahasa juga. Sama, again di bahasa ya bahasa. Karena mereka ngerti, tapi kalau misalkan pelan terus dia jelas baru kita ngerti gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada nggak ngertian itu pakai. Karena mereka juga kan pendengarannya beda dengan kebiasaan gitu loh. Karena digali misalkan di mereka itu kalau kita ngomong pelan, mereka akan ngerti. Jadi harus pelan-pelan. Pelan-pelan atau jelas gitu, clear gitu. Oh, jadi kalau ngomong cepat-cepat dia nggak ngerti gitu. Jadi nanti harus pakai body language. Iya, sambil ngomong sambil body language gitu. Oh gitu, seru sih. Oke. Terus kalau misalnya tadi chef sempat singgung ya, ada sempat ada training, ada yang boleh, ada yang enggak gitu ya, batasan-batasan gitu. Oh betul. Bisa dibahas lebih dalam lagi nggak chef? Kira-kira untuk jadi knowledge juga untuk new royal ya? Iya, new royal. Apa sih batasan-batasan yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan di atas kapal? Misalkan. Itu kan kita ada disebut itu zero tolerance training gitu ya. Zero tolerance training. Apa tuh chef? Itu semua ibaratnya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Misalkan kita batasan untuk alkohol nih, kru juga boleh. Alkohol itu pengertian misalkan bir, liquor gitu kan. Batasan untuk masa kerja, lagi kerja, misalkan kalau bir kan 0,4 itu. Ada ininya. Juga terus misalkan kita batasan untuk tidak membicarakan masalah agama. Oke. Gitu. Jadi itu harus. Ya pokoknya kita itu menghindari hal-hal yang sifatnya misalkan bukan hak kita. Hak kita misalkan kita menemukan sesuatu gitu ya. Immediately langsung bawa ke guest relation atau ke crew office. Dilaporkan. Dikembalikan gitu, found and lost kan bisa. Iya, lost and found. Itu harus kita benar-benar jangan sekali-kali kita nemu terus kita taruh di cabin. Terus yang ownernya yang merasa kehilangannya lapor ke security, ya udah itu pasti dipulangkan. Sampai dipulangkan, Chef? Sampai dipulangkan. Ada kejadian, banyak kejadian yang seperti itu. Misalkan karena
kita nggak tahu kan ya nggak ini tahu mau ya. mengembalikan kemana Kemana? apa, Oh, tapi yang pastinya itu full. Itu sekitar 1 bulan mereka itu training. 1 Program bulan training. saat new Oh iya, hire. Save the Way tentang apa environmental gitu ya, di kapal kita jangan sampai ngebuang sampah, kita harus split garbage gitu. Sampahnya harus bisa gelas-gelas mana gitu, misalnya buat gelas, buat aluminium, buat wet garbage, buat apa can. dry garbage gitu kan. Itu semuanya juga kita ada trainingnya. Jangan khawatir, semua ada SOP-nya. Semuanya diajarin. ada. Oke. Enggak langsung kita yang pastinya kan perusahaan juga kan ensure crew member itu understand ya kan, untuk apa mengikuti apa yang ada aturan dengan cara ya mengikuti training. Dia training dulu pasti. Oh training ya udah pasti itu. Pokoknya full training. Saya aja sampai sekarang masih ikut training. Sampai karena ada posisi expirednya. ini. Itu 1 tahun rata-rata. Oh gitu. Ada ini apa tuh nanti pokoknya di Royal Ave itu kan ada kan, My RCL itu lebih aplikasi. lengkap lagi. Oh itu pasti di training. Iya, pasti. Jadi ini chef sebutkan beberapa contoh tapi pasti semuanya tuh dikasih tahu dulu di awal di training itu ya. Betul. Oke chef. Terus ini kita masuk ke emergency experience kan ada banyak juga orang-orang Indonesia yang mau naik ke kapal tapi takut gitu ya chef, experience emergency karena di takut floating mabok laut atau apa gitu ya chef, ada cerita nggak yang bisa sekaligus jadi pembelajaran? Kalau di kapal ya safety yang utama tuh ya. Safety paling utama. It's number one, safety itu ya. Security semuanya jadi security. See something, say something. See something, say something. Oke, itu slogan security. Kita itu. Oke, terus gimana bukan tuh? dan pengertian ya, kita misalkan kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita report. Gitu. Karena apa? Kalau kita nggak report, kita info. Info di dalam masalah itu. Makanya kita juga ada training. Nah untuk masalah safety itu, misalkan kita pas pertama datang ada PDST ya, departure training. Jadi sebelum kapal sailing itu berangkat, kita itu ada training dulu. Training misalkan exit route kemana, misalkan kita di kamar nih. Nah, kalau ada kejadian tiba-tiba kita larinya kemana, ke deck berapa gitu. Assembly station berapa ininya gitu kan, lifeboat berapa gitu. Nanti kita ada trainingnya. Terus misalkan kalau kita ada kebakaran nih, fire extinguisher di mana nih, pemadamnya itu kita tahu ada ada lockernya. Itu kita di training semua. Untuk kapal yang misalkan kita ombak lagi besar ya saya secara jujur aja ya, saya kejadian 2 hari waktu Anthem of the Seas itu. Itu kan pernah kejadian dari New Jersey kita mau ke itinerary itu di New Jersey, terus Bahamas, Bermuda. Itu ombak lumayan cukup besar. Tapi ya alhamdulillah nggak ada yang sifatnya ini. Aman karena kita sistem udah canggih gitu. Udah itu canggih, kita ada di kapal juga ada stabilizernya itu. Oh, stabilizer. Iya, ada kayak pesawat lah kalau ini oleng gitu. Itu kan kita bayangin aja, mungkin kalau kita kadang-kala saya ya pas waktu pertama ke kapal kok dengan sebesar begitu kapal nggak bisa balance gitu. Bisa balance ya, iya. Itulah makanya safety itu nomor satu. Safety ya. Sehingga kita itu yang namanya pernah dengar dulu kan kayak juga harus diingat buat ini ya teman sahabat ibu merokok, kita ada tempatnya. Ada tempatnya. Ada destinasinya buat ngerokok. Karena itu berbahaya ya, berbahaya, chef. Iya betul. Juga itu kalau ketahuan ya udah chicken or beef dipulangin juga. Apa itu sebetulnya chicken or beef? Kan kalau di pesawat kan kita pas mau makan kan. Chicken or beef. Sama pramugarinya kan itu chicken or beef. Oh itu bahasa kita gitu. Bercandaan di kapal jangan sekali-kali kita melanggar apa yang perusahaan Royal Caribbean tetapkan. Kita ikuti aja. Karena Royal Caribbean ya saya selama 25 tahun itu begitu care sama kru itu. Begitu care. Saya dari medical misalnya kita emergency gitu. Malah kan ada program well-being. Pokoknya ada program itu well-being.
Kru gitu The ya. crew, well-being crew itu, tapi itu baru tuh programnya tuh, saya baru ngelihat malam tadi itu. Oh iya. Jadi Royal itu sangat mengayomi, betul. krunya gitu Betul, ya chef ya. betul. Di sana itu ada program itu masalah finansial, masalah kita tentang relationship gitu. Ada ambasadornya. Pokoknya untuk ya teman-teman kalau misal sahabat Ibu di Up Royal itu My Arsial itu komplit. Makanya jangan kadang-kala kan kita nih ya sahabat juga yang misalkan yang udah on board jarang membaca. Pan itu guideline buat kita loh. Jadi kalau ada waktu biar baca tahu ya, gitu. Chef. Kadang-kala untuk ini aja ya, untuk Royal Caribbean itu ada CEO pertama bukan Adam Goldstein. Richard Pence Foundation. Iya. Ada beasiswa juga buat keluarga. Oh gitu. Itu iya. Emang sangat mengayomi banget ya. Misalkan kita punya anak prestasi, ada linknya di My Arsial itu. Jadi itu benefit jadi pekerja, jadi kru Royal Caribbean kru itu. Di Royal tuh banyak banget. Enggak hanya buat officer aja ya, buat semua all crew gitu. All crew bukan hanya yang di middle high level gitu ya chef ya. Itu makanya buat sahabat Ibu atau sahabat di Royal Caribbean gitu, kadang-kala kita itu kurang menggali apa yang ada di phone di HP itu loh. Iya, padahal dibaca aja. Kalau dibaca itu banyak yang nggak tahu. Gitu kan. Jadi ada chef tuh sistemnya yang setelah kerja langsung pulang ke cabin atau baca-baca ya, mungkin ya kadang-kala ya untuk menghilangkan kepengatan gitu kita main game ya kan, ada yang main PS gitu kan, apalagi sekarang kan game online gitu kan. Nah itu ya semua ya saya sendiri ya, kalau untuk usia saya sekarang udah 51 masih main Candy Crush. itu bayar nggak chef Candy Crush? Oh enggak. Itu free ya? Iya, karena dapat free. Sinyalnya ya? Iya. Kalau untuk communication 24 hours sinyal download. Aman, iya. Aman, pokoknya kita akan connect dengan keluarga. Selama kita ada paket juga kan ada WhatsApp ya, untuk kalau teks WhatsApp doang free gitu ya? kan, free itu. Oke. Terus tadi chef udah jelasin banyak banget benefit yang didapetin sama Royal ya. Jadi memang Royal tuh istilahnya sayang banget gitu ya chef sama krunya ya. Iya. Memang mengayomi. Juga misalkan gini ya, untuk sahabat Ibu, untuk yang khususnya kita yang di Jabotabek ya, Jakarta, kalau Jawa Tengah belum ada, adanya di Bali sama di Jakarta ya. Alangkah baiknya ya saya sarankan juga untuk masalah informasi gitu ya. Emang kita dapat informasi dari email, juga dari My RCL, misalkan khususnya untuk dokumen ya. Untuk dokumen, misalkan dokumennya udah nggak valid lagi, kita BST apalagi ada ini baru kan, sekarang ada program BST, baru. betul, iya kan. Harus ada tahun depan kan ya, mulai update 2026 betul. 2026 ya. Mungkin kan di Ibu sangat membantu kan. Betul, iya. Jadi ya memang kita ada dokumen asisten juga chef untuk pembuatan paspor, pembuatan SAT, BST, Simanbook. Betul. Kita juga bisa assist untuk visa gitu chef. Chef rencananya mau ada kita bantu? Besok mungkin pulang nanti, karena kan saya nih sebentar lagi join nih tanggal 26 saya berangkat di Anthem di Australia, nanti pulang lagi 3 April. Kemungkinan saya akan mengurus BST sama visa C1B. Udah expired. Boleh chef, bisa banget di Ibu kita akan bantu sampai beres. Alhamdulillah. Tanpa pusing. Kita juga ada sistem ini chef, kita ada onboarding assistant ya. Namanya tuh Seafarer Visa Package. Jadi kita tuh sekaligus sediain untuk akomodasinya, terus transportasi sampai ke kapalnya, jadi nggak usah pusing gitu chef. Kita ada program itu juga kalau chef mau coba, atau untuk sahabat Ibu kalau mau coba juga bisa. Kita ada sistem namanya Seafarer Visa Package. Gitu. Jadi kita ada dokumen assistant dan onboarding assistant. Gitu juga, sih chef. Kan sekarang kan yang waktunya kayak saya nih vacation nanti kan 2 bulan ya, pasti deh saya nebak, karena vacation sekarang aja saya 3 bulan.
termnya itu makanya misalkan saya udah lagi on board, sebulan lagi mau pulang, saya bisa ngasih data kali ya. Boleh. Iya, kayak online gitu kan aja. itu kan Iya, kita kan betul. sekarang lebih mudah juga ya lebih chef mudah, ya. ya betul. Nggak kayak zaman chef dulu mungkin agak sulit ya chef. Iya betul, semuanya harus serba kertas, serba sekarang harus bisa betul. pengirimannya Oke, juga terima kasih. gampang. Bisa chef. Oke, terus kalau misalnya pertanyaan dari saya terakhir itu motivasi chef. Motivasi untuk para new hire untuk sukses bisa bekerja kayak chef sekarang nih sampai di posisi paling tinggi gitu. Ada Benar motivasi. ya untuk sahabat Ibu yang really want to work on board. Ya, yang utama kerja keras dan pengertian kerja keras itu kita kerja keras tapi smart gitu ya. Smart ya. Work hard or work smart ya. Itu yang utamanya itu misalkan kalau dari LPK dari university ya, setelah punya pengalaman job training minimum biasanya itu 2 tahun setahun lah ya di hotel. Coba apply buat jobnya itu ya mungkin Royal Caribbean, kita kan di Jakarta itu ada Ibu gitu kan, bisa kita lewat medsos Instagram ya kan. Nah setelah itu sekarang lebih gampang deh, nggak kayak dulu saya harus bolak-balik sekarang udah tinggal ini juga fee-nya juga kan. Kalau dulu zamannya saya itu waduh banyak scam sekali deh. Sebelum berangkat aja harus bayar ini bayar itu gitu ya. Ya tentunya dan pengertian ya yang pasti yang harus kalian bikin itu ya kita punya dokumen aja. Betul. Ya kayak medikal, terus BST, paspor, visa itu kan. Betul. Itu aja. Juga untuk nanti setelah misalkan proses ada, nah di sana itu kan kita ada setelah kita pas interview ya kan kita nunggu prosesnya, setelah udah ada letter jobnya, LOI-nya, baru kita misalkan ya rata-rata kita harus ada Siwandi ya. Siwandi itu harus ada Siwandi ya. Itu kan tergantung misalkan kalau ke Europe misalkan ada Schengen visa juga ya betul. Kan kita juga bisa bantu. Ya kan misalkan ke Asia Chinese join di Shanghai ada Chinese kan harus apply visa juga kan ya. Ya mungkin Ibu selalu ini ya semua dokumen itu semua bisa ya. Nah setelah kita selesai apa aja sih yang perlu dibawa nih ya? Apa aja yang perlu dibawa sejak misalkan ya itulah ya kalau saya ya yang utama ya saya seorang Muslim ya yang namanya sejadah bawa, sarung bawa ya kan. Juga misalkan obat-obatan dan pengertian begini ya, nanti jangan sampai ada drugnya itu loh. Oh iya, kandungan drugnya itu kita nggak sembarangan juga ya. Mungkin gitu. Kalau kayak bawa antangin tolak angin ya Panadol gitu itu bisa itu nggak apa-apa. Misalkan untuk masuk angin pokoknya yang jangan sampai yang levelnya ini deh tinggi banget tinggi ya. Karena nanti kalau sakit pun di kapal ada medikal, ada gitu. Medikalnya di sana itu. Ya setelah sana kita mungkin ya akan ini juga ada exciting lah, misalkan exciting kita dia kalau sahabat udah di kapal udah on board ya mulai adaptasi, ikuti peraturan. Gitu. Yang utama ya tujuan utama untuk membahagiakan keluarga. Betul. Gitu. Karena saya berangkat itu join itu dari single, kontrak pertama nikah, ya kan. Makanya saya be upfront to my wife, 25 years menunggu ya chef ya. Sampai saya punya anak 2 juga sekarang, yang pertama udah mau lulus di Gunadarma, yang kedua di Trisakti ngambil baru semester 4 di Fakultas Kedokteran. Juga semuanya itu ya itulah I never think about that. Saya dalam pengertian saya nggak pikir bisa menyekolahkan anak, bisa saya beli ada mati. Nah itulah keuntungannya itu. Keuntungan di kapal ya. Di kapal itu. Makanya juga ingat kalau di kulinari semuanya dari nol. Dari nol ya. Jangan takut mulai dari nol gitu ya. Dari nol. Dari itu. Karena saya percaya deh kalau kita lulus dari NHI pasti dari bawah. Karena apa? Kalau di kulinari itu karir. Semakin tua kalian semakin mahal harganya. Oke. Iya, saya percaya sih untuk itu. Itu aja. Oke, Chef. Kita jadi kemarin kan kita ada buka session question box di Instagram betul, itu ya, Chef. Ternyata banyak yang nanya nih. Saya mungkin bacain beberapa yang
pertanyaannya interest ya untuk kita bahas ya Chef ya. Oke, saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan Chef. Ini mungkin di bidang kulineri ya beliau. Dia tanya, Chef, saya kok nggak lihat ada posisi demi di Geli ya, di Royal. Demi itu sama nggak sih Chef sama CDP 3 gitu? Iya betul. Sama ya, demi chef de partie sama chef de partie itu hampir sama, karena kalau di Royal Caribbean itu ya untuk komi satu kita tidak ada posisi untuk demi chef de partie. Udah nggak ada. Udah adanya chef de partie 3. CDP 3. Ya, CDP 3 itu ada itu. Jadi ini hanya masalah kalau mau apply mungkin masuk ya? Positionnya itu ke CDP 3. CDP 3 ya. Ini hanya perbedaan nama gitu ya betul. Chef. Oke, terus ini ada yang nanya lagi Chef. Punya experience cook kurang lebih 5 tahun, tapi hanya bisa bahasa Inggris basic, bisa nggak ya kerja di kapal? Itu bisa, yang penting ya? Itu ya persyaratan dalam pengertian ya medikal, terus juga nanti interview, makanya yang saya utama ya percaya diri. Percaya diri, benar. Dan pengertian juga ya, misalkan kalau di kulineri itu ya kita yang namanya program dari nanti training, kita ada HACCP training, gitu, harus ke critical control point yang gimana ngehandle makanan, ya kan. Juga kita ada USPA, itu semuanya ada trainingnya. Iya, jadi jangan takut gitu ya Chef. Jangan takut, jadi ya, learning by doing gitu ya Chef. Iya, learning by doing, betul. Oke Chef, terus ini ada pertanyaan lagi, tapi ini ke arah pastry gitu nggak apa-apa Chef? Pastry ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ini pertanyaannya apa sih job desk asisten pastry cook? Asisten pastry cook biasa itu disebut sama juga komi juga. Di pastry juga. Pastry cook, komi 1 sama komi 2 juga. Tapi komi pastry itu ya, komi 1-nya itu komi pastry, asisten pastry. Itu biasanya itu kalau New Royal ya misalkan dia prepare-nya itu basic. Basic aja. Pastry ya? Basic pastry, misalnya bikin pounds gitu kan. Terus mixer bikin karena di kapal itu ya kita kerja itu bukan untuk portion, semua portion gitu ya. Misalkan tamunya berapa. Kalau di pastry misalkan nih salah satu kita bikin tiramisu gitu ya. Tiramisu misalkan kita itu prepare itu sekitar ada 800 portion gitu karena banyak jenis-jenisnya itu. Itu bisa kok. Jadi jangan beranggapan aduh kok kalau di pastry itu pekerjaannya apa aja sih ya. Sama kok kayak di hotel juga. Sama ya. Cuman mungkin packsnya jadi lebih banyak lagi betul. Tapi kalau asisten pastry cook itu preparation berarti. Iya, preparation ya betul. Preparation di bidang pastry itu. Pastry ya mungkin betul. adonannya. Iya, adonan gitu betul. Oke, itu saja Chef. Yang lain sih, pertanyaan yang lain memang sudah kita bahas sebelumnya. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita bahas sebelumnya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih banyak ya Chef atas waktunya. Senang bisa jadi guest pertama kita di episode 1 ini. Sangat hebat, seorang chef yang kurang lebih 25 tahun ya. Iya, 25 tahun. Eksekutif sous chef. Ya, terima kasih banyak ya Chef atas waktunya. Terima kasih yang sudah menonton podcast pertama kami. See you di podcast selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Ebu untuk dapat update video-video kita selanjutnya.